एक्सेलेंसीज 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। ASEAN has been an important factor for unity in a divided world. Suasana hangat masih menyelimuti Jakarta Convention Center hingga pada hari terakhir rangkaian puncak perhelatan KTT ke-43 ASEAN, Kamis 7 September 2023, di mana pemimpin negara ASEAN dan negara mitranya bertemu. Kali ini negara-negara kekuatan besar, India hingga Rusia, hadir membahas isu-isu keamanan di tengah ketegangan geopolitik yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik dan juga dunia. Hari terakhir atau hari ketiga KTT ASEAN 2023 dimulai dengan KTT ASEAN India. Perdana Menteri Narendra Modi hadir sebagai perwakilan negaranya. Pada kesempatan ini Presiden Joko Widodo menyinggung soal isu keamanan maritim saat membuka KTT ASEAN India. Selaku Ketua ASEAN, Jokowi menyampaikan kerjasama blok Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan India bisa ditingkatkan termasuk dalam bidang kelautan. Selain itu, kejahatan maritim juga harus ditanggulangi ASEAN dan India, seperti perompakan, unreported and unregulated fishing atau penangkapan ikan ilegal, tidak diatur dan tidak dilaporkan. Potensi besar Samudra India yang menghubungkan 33 negara dengan 2,9 miliar jiwa dan 1/5 GDP dunia di 2025. Potensi kerjasama tersebut bisa kita dorong menuju ekonomi biru, ketahanan pangan, konektivitas maritim, dan sumber daya energi laut yang berkelanjutan. Selain itu, kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga illegal, unregulated, reported EU fishing. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan abad ke-21 adalah abad Asia. Modi juga menekankan bahwa India mendukung penuh sentralitas ASEAN dan Asian Outlook on the Indo-Pacific. One Earth, one family, one future की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी एक्सेलेंसीज 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। Selanjutnya, Presiden Joko Widodo membuka KTT ke-18 Asia Timur. Forum ini dihadiri oleh para pejabat anggota KTT Asia Timur, termasuk Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, dan Perdana Menteri China Li Qiang. Dalam sambutan pembukaan, Jokowi menekankan kepada negara-negara anggota KTT bahwa mereka semua memiliki tanggung jawab yang sama-sama besar untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas demi menciptakan kemakmuran di kawasan. Bahwa kita semua yang duduk di ruangan ini memiliki tanggung jawab yang sama-sama besar untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan. Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk tidak menciptakan konflik baru, untuk tidak menciptakan ketegangan baru, untuk tidak menciptakan perang baru. Dan di saat yang bersamaan, kita juga memiliki tanggung jawab untuk
menurunkan tensi yang panas, untuk mencairkan suasana yang beku, untuk menciptakan ruang dialog, untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada. Yang mulia, entah sudah berapa banyak kata perdamaian dan kata stabilitas yang dikeluarkan setiap pertemuan dari kita. Sejalan dengan pesan keras yang disampaikan oleh Jokowi, Perdana Menteri Cook Island Mark Brown yang saat ini merupakan Ketua Pacific Island Forum atau PIF, menekankan pentingnya stabilitas dan perdamaian di kawasan Pasifik. Our long-term vision is for a resilient Pacific region of peace, harmony, security, social inclusion, and prosperity that ensures all Pacific peoples can lead free, healthy, and productive lives. In the last 3 years, our forum has been the subject of significant ongoing reforms and transformation to ensure that the regional architecture is fit for purpose. Indeed, the review of the regional architecture has the potential to redefine how we, as a collective, advocate, engage, and achieve political settlements. Indeed, the effectiveness of regionalism is dependent on political will, our shared commitment to it, and the partnerships we forge to achieve common goals. Kemudian Presiden Jokowi menyambut Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk menghadiri KTT ASEAN Australia. Dalam agenda ini, Albanese menyatakan Australia siap memperdalam kerjasama sektor ekonomi strategis bersama ASEAN. Rencana tersebut telah tertuang dalam cetak biru mengenai keterlibatan ekonomi Australia di ASEAN dan berisi minat investasi Australia ke sektor strategis yang akan diperluas hingga 2040. Ruang diskusi dan diplomasi yang terbentuk di JCC Senayan, Jakarta masih berlanjut. Kini Presiden Joko Widodo memimpin pertemuan KTT ASEAN PBB yang dihadiri oleh Sekjen PBB Antonio Guterres. Di sini Guterres mengapresiasi kemitraan komprehensif ASEAN PBB yang menurutnya semakin penting, terutama di tengah keadaan darurat iklim, krisis biaya hidup global, konflik yang memanas, serta meningkatnya kemiskinan, kelaparan, dan ketidaksetaraan. Ada risiko perpecahan yang nyata, perpecahan besar dalam sistem ekonomi dan keuangan dunia, ditambah lagi dengan strategi yang berbeda dalam teknologi dan kecerdasan buatan, serta kerangka kerja keamanan yang saling bertentangan. I deeply appreciate Indonesia and ASEAN's determined advocacy on the climate crisis, sustainable development, and non-proliferation and disarmament. And I'm immensely grateful to the over 5,000 peacekeepers from Indonesia and other ASEAN member states serving around the globe. Our world is stretched to the breaking point by a cascade of crises, from the worsening climate emergency and escalating wars and conflicts, to growing poverty, widening inequalities, and rising geopolitical tensions. There is a real risk of fragmentation and of a great fracture in world economic and financial systems, with diverging strategies on technology and artificial intelligence and conflicting security frameworks. I commend ASEAN and ASEAN member states for their vital role in building bridges of understanding. ASEAN has been an important factor for unity in a divided world. And we need this more than ever in a world that is increasingly multipolar and that requires strong multilateral institutions to go with it, based on equity, solidarity, and universality. KTT ASEAN PBB ini kemudian menjadi akhir dari rangkaian panjang pertemuan yang dipimpin Presiden Joko Widodo dalam KTT ASEAN. Jokowi pun resmi menutup KTT yang berlangsung selama 3 hari dan memastikan agenda ini menghasilkan 90 outcome dokumen
dan sejumlah kesepakatan konkret dengan mitra. Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan terhadap keketuaan Indonesia di 2023 dan dengan demikian KTT ke-43 ASEAN dan KTT lainnya secara resmi saya tutup. Hingga akhirnya Presiden Joko Widodo secara resmi menyerahkan tongkat estafet keketuaan ASEAN ke Perdana Menteri Laos, Sonexay Sipadone, usai mengemban tugas selama setahun penuh. Jokowi pun berharap negara anggota kawasan dapat semakin memperkuat kolaborasi dan kerjasama untuk ASEAN yang damai, serta makmur, hingga bisa menjadikannya dunia sebagai tempat yang lebih baik untuk semua.